Yo, halo semuanya, kembali lagi nih buat lanjutin All of Us Are Dead. Dimana di episode pertama kan ya, Onjonya hampir saja kena hap nih sama si zombie. Apakah dia akan selamat? Temukan jawabannya sesaat lagi. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Di awal episode kedua diperlihatkan siswa-siswa yang lagi main-main hingga sekumpulan zombie mulai mengejar mereka. Nah lo, nggak bisa kabur lo. Sementara itu Pak Kepala Sekolah bersama guru-guru lain lagi puyeng tujuh keliling tentang langkah tepat apa yang harus mereka lakukan. Balik lagi ke kantin sekolah yang semakin semrawut kacau balau nggak karuan, sampai-sampai terjadi kebakaran di sana. Dan untungnya Chongsan dapat menyelamatkan Onjo dari zombie yang hampir saja menerkamnya. Sensor kebakaran yang aktif menjadikan kantin jadi semakin asyik karena air yang turun bagaikan hujan, jadi kayak hujan-hujanan dalam ruangan gitu. Akhirnya Chongsan dan Onjo keluar lewat jendela, namun bukan berarti sekarang mereka sudah aman, karena zombie-zombie ini sudah tersebar di mana-mana. Saat di luar, ada sebuah truk oleng menabrakkan dirinya. Dari truk itulah Onjo dan Chongsan kabur masuk dalam gedung. Namun sama saja, nggak di luar nggak di dalam, semuanya sudah dipenuhi dengan zombie-zombie. Onjo pun menyemprotkan tabung pemadam untuk bisa kabur dari zombie-zombie tersebut. Sementara itu, Suhyok dan Nara masih mencari tempat yang aman untuk berlindung. Dan Suhyok pun melihat tangga milik Kang Kebun sekolah yang udah jadi buruan zombie. Akhirnya Onjo dan Chongsan dapat kembali ke kelas, begitu juga dengan Suhyok dan Nara yang berhasil masuk lewat jendela. Di samping itu Pak Guruli sedang diinterogasi Pak Polisi, dan di sini Pak Guruli tidak menyesali apa yang telah dia perbuat terhadap Yunji. Tentu saja Pak Polisi sangat kesal ya, apalagi Pak Polisi juga mencurigai bahwa Pak Guruli adalah pelaku dari hilangnya anak dia sendiri. Namun Pak Polisi belum menemukan barang buktinya. Dari sini kita diberitahu bahwa Pak Guruli melakukan eksperimen terhadap anaknya sendiri yang terus-terusan dibully. Dan tujuan eksperimen itu untuk mendapatkan suatu kekuatan jika seseorang merasa sangat ketakutan. Namun usahanya gagal karena eksperimen tersebut membuat anaknya bertingkah di luar kendali, sampai-sampai menggigit ibunya sendiri. Sementara itu Hyunji yang hendak diperiksa tiba-tiba terbangun dong, dan tiba-tiba melipat tubuhnya sendiri, dan sudah pasti dokter dan perawat di ruangan tersebut digigit olehnya. Hyunji pun berjalan dengan kedua tangannya dan menyeret tubuhnya. Berpindah pada tim panahan sekolah yang gagal lolos kompetisi. Dan di sini seorang siswi bernama Jang Hari disemprot oleh pelatihnya sendiri karena kegagalan tersebut. Sementara itu siswa di kelas berhasil menemukan ponsel yang tidak dikumpulkan saat jam pelajaran. Chongsan pun menggunakan ponsel tersebut untuk melakukan panggilan darurat. Chongsan menyebut ada zombie di sekolahannya, namun Pak Polisi tidak menanggapi laporan tersebut dengan serius. Dia kira cuma ngerjain aja. Namun ternyata polisi-polisi lain juga mendapati laporan tentang adanya zombie. Karena tidak yakin ya, polisi akan datang menyelamatkannya, akhirnya Onjo menelepon kantor damkar dan berpura-pura ada kebakaran di sekolahnya. Sementara itu Nayeon yang rewel ini nggak bisa bersabar untuk menunggu datangnya bantuan. Hingga lagi-lagi terjadilah cekcok di sana. Apalagi Nayeon yang terus-terusan menghina Kyungsu menjadikan Kyungsu-nya naik darah dan hampir saja mereka baku hantam. Tiba-tiba seorang guru masuk ke dalam kelas dan mengaku
sehat walafiat karena tidak digigit zombie. Para siswa pun membuat benteng dengan menahan pintu menggunakan meja dan kursi. Namun ternyata Ishak melihat tangan Pak Guru ini ada bekas gigitan. Suasana pun menjadi tegang. Dan gejala-gejala zombie sudah mulai terlihat dari Pak Guru yang satu ini. Pak Guru pun menjadi zombie dan dapat menggigit salah seorang siswi. Yang tak lama kemudian, siswi itu pun menjadi zombie juga. Karena menyadari udah nggak aman ya berada di dalam kelas, mereka pun keluar untuk mencari tempat persembunyian baru. Sudah bisa dipastikan dalam perjalanan mereka dibegal segerombolan zombie, dan dengan barang seadanya mereka coba melawan. Kejar-kejaran dan baku hantam pun tidak bisa dihindari. Suhyok yang berada di belakang harus tertinggal, sementara teman-temannya pergi ke ruang lab science. Di sana pintunya tergembok, namun untungnya Onjo dapat mengambil selang pemadam dan menggunakan ujungnya untuk membuka gembok tersebut. Di dalam ruang lab mereka langsung membuat benteng pertahanan karena kaca-kaca pada jendela mulai pecah. Dalam situasi seperti ini, Nayeon lagi-lagi ngomel kepada Onjo yang menjatuhkan ponsel satu-satunya yang mereka punya. Dan merembet lagi sama Gyeongsu yang laki-laki hampir saja terjadi baku hantam di antara mereka. Dan di sini Onjo mulai menyadari bahwa Suhyoknya nggak ada dalam gerombolan mereka. Di tempat lain, Enjinya nggak jadi bunuh diri dan malah asyik menyaksikan para zombie yang berceceran. Di tempat lain, Kang Buli yang masih ngumpet di dapur kantin mengorbankan seorang wanita untuk dijadikan makanan zombie. Di sisi lain, ada seorang cewek yang ngumpet di toilet. Dengan santuinya, sebat dulu ya kan. Dia bernama Mijin. Mijin mendengarkan keluh kesah teman yang ngumpet di sebelahnya, di mana dia tuh pusing kuping berdengung, di mana itu mirip dengan gejala menjadi zombie. Mijin pun melihatnya dan ternyata memang benar ada bekas gigitan di lehernya. Mijin pun menguncinya di toilet dan cewek ini pun menjadi zombie. Saat zombie cewek ini keluar untuk menyerang Mijin, Mijin pun langsung menusukkan tongkat pel ke mulutnya hingga tembus sampai ke belakang dong. Ih, ngilu oi. Namun zombie cewek ini tidaklah mati. Hingga akhirnya Janghari memanahnya tepat di lehernya dan koitlah si zombie cewek ini. Di tempat lain, Bukur Park yang berada di ruang siaran memberikan pengumuman kepada seluruh siswa dan para guru bahwa kondisi sekolah sedang mencekam karena zombie-zombie terkutuk ini. Jadi bersembunyilah di tempat yang aman sembari menunggu bantuan datang. Serta Gaskui pergi dari sekolahan jika memungkinkan. Alih-alih mengkhawatirkan dirinya sendiri ya, Bukur Park malah sangat mengkhawatirkan para siswa-siswanya dan terus menyemangati mereka agar tetap bertahan. Emang the best Bukur Park ini. Sementara itu di tengah kota sedang kacau balau karena kecelakaan yang terjadi di mana-mana. Sedangkan bapaknya Onjo tidak bisa datang ke sekolahan karena harus melakukan penyelamatan di tempat lain. Di sana bapaknya Onjo melihat burung gagak yang hinggap di atas bangunan serta mendengar suara teriakan yang sangatlah keras. Balik lagi ke lab science di mana Onjonya sedih mikirin Suhyok yang ngilang entah kemana. Chongsan yang disuruh menghiburnya malahan kesal dan ogah untuk melakukannya. Akhirnya Ishak lah yang menghibur Onjo, sekaligus memberitahukan kayaknya nih Chongsan ada rasa nih sama Onjo. Namun Onjonya membantah karena Chongsan tuh lebih suka ngeledekin Onjo. Saat menggenggam tangannya Ishak, Onjo merasakan kalau tangannya Ishak tuh dingin banget. Ternyata sebelum masuk ke lab, kaki Ishak sempat tergigit oleh zombie. Secara perlahan, Ishak pun mulai menjadi zombie. Onjo pun tambah sedih dong, karena kali ini dia harus kehilangan sahabatnya. Chongsan yang menyadari bahwa Ishak udah nggak bisa diselamatin lagi, berusaha mengeluarkannya dari lab science. Namun Onjo yang masih belum rela kehilangan Ishak malah memeganginya. Apalagi saat itu Onjo teringat masa-masa bahagianya bersama Ishak dulu kala.
Namun kali ini Honjo harus merelakan Ishak dengan cara yang sangat tidak terduga. So sad memang. Chongsan pun memutuskan untuk keluar dari lab science dengan menggunakan selang pemadam untuk bisa dijadikan tali dan keluar lewat jendela. Usaha pertama gagal karena selangnya malah ditendang-tendang sama si zombie. Chongsan pun menggunakan tangan manekin untuk mengambil selang tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya Chongsan dapat mengambilnya. Dan Chongsan pun membuat simpul-simpul pada selang tersebut untuk dijadikan pijakan kaki. Chongsan yang mau turun duluan nggak jadi karena Chongsan nggak bisa ninggalin Onjo dalam keadaan suasana hati yang gak karuan. Mau tidak mau, Gyeongsu dikorbankan sebagai orang pertama yang harus keluar. Dengan susah payah Gyeongsu pun turun, apalagi digoda para zombie. Makin nikmat aja tuh Gyeongsu. Dan ternyata ujung selang tersebut berakhir di ruang siaran, di mana ada Bu Guru Park di sana. Setelah Gyeongsu sampai, akhirnya siswa-siswa lain menyusulnya. Sementara itu Namra menempelkan sebuah pesan untuk Suhyok bahwa gerombolannya akan pergi ke ruang siaran. Tinggal Chongsan dan Onjo, yang dimana Onjonya udah pasrah, nggak ada semangat untuk hidup. Namun Chongsan menyemangati Onjo untuk tetap bertahan demi orang-orang yang menyayanginya, kayak bapaknya sama Chongsan. Ya walaupun Chongsannya nggak bilang sih. Sementara itu Suhyok yang masih sehat walafiat berada di ruang kesenian, berusaha keluar lewat jendela. Sedangkan Chongsan kehabisan waktu karena ruang lab sudah terjebol oleh zombie-zombie. Zombie-zombie ini pun mengejar Chongsan hingga akhirnya kebablasan sampai terjun dari jendela. Bu Guru serta teman-teman Chongsan pun melihat zombie-zombie yang berjatuhan dari atas tanpa tahu bagaimana nasib Chongsan. Episode kedua pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk episode yang kedua. Dan ternyata Suhyoknya masih sehat walafiat ya. Namun Chongsan entah bagaimana kabarnya. Kita akan tahu kelanjutannya di video yang akan datang. Ciao.